Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Pratiwi dari Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan transisi epidemiologi dan transisi demografi. Transisi kesehatan terjadi karena adanya transisi demografi dan transisi epidemiologi. Transisi demografi merupakan akibat adanya urbanisasi, industrialisasi, meningkatnya pendapatan, tingkat pendidikan, teknologi kesehatan, dan kedokteran di masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya transisi epidemiologi, yaitu perubahan pola kematian, angka fertilitas total, umur harapan hidup penduduk, dan meningkatnya penyakit tidak menular. Adanya transisi juga mengakibatkan terjadinya beban ganda terhadap masalah penyakit di suatu negara. Data WHO tentang transisi demografi dan transisi epidemiologi. Yang pertama, lebih dari 2/3 atau 70% dari populasi global akan meninggal akibat penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan paru obstruktif kronik dan penyakit kronik lainnya. Penyakit-penyakit ini akan mengalami peningkatan signifikan secara global, regional, nasional pada tahun 2030. Pada tahun 2030 diprediksikan akan ada 52 juta jiwa kematian per tahun karena penyakit tidak menular, naik 9 juta jiwa dari 38 juta jiwa dari tahun 2018. TBC atau penyakit infeksi lainnya akan menurun dari 18 juta jiwa saat ini menjadi 16, juta jiwa pada tahun 2030. Negara-negara menengah dan miskin PTM akan bertanggung jawab terhadap 3 kali dari tahun hidup serta disability. Data Riskesdes 2013 dan 2018 tentang transisi epidemiologi dan transisi demografi. Yang pertama, sebesar 1,5% dari 1.000 penduduk menderita penyakit jantung koroner. Prevalensi penyakit menular seperti ispa, malaria, diare pada balita mengalami penurunan. Jika membandingkan dengan hasil Riskesdes 2013, prevalensi ispa turun menjadi 13,8%, menjadi 4,4%, malaria turun dari 1,4% menjadi 0,4%. Yang kedua, diare pada balita juga turun menjadi 18,5% menjadi 12,3%. Riskesdes 2018 menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdes 2013. Kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi, prevalensi kanker naik dari 1,4% menjadi 1,8%. Prevalensi stroke naik dari 7% menjadi 10,9%, dan penyakit ginjal kronik naik dari 2% menjadi 3,8%. Pemeriksaan gula darah, diabetes mellitus naik dari 6,9% menjadi 8,5%, dan hasil pengukuran tekanan darah, hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Transisi demografi dan transisi epidemiologi. Indonesia memasuki periode aging population, di mana terjadi peningkatan umur terhadap hidup yang diikuti dengan peningkatan jumlah lansia. Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk lansia dari 18 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 25,9 juta jiwa pada tahun 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat di mana tahun 2035 menjadi 48,2 juta jiwa. Indonesia saat ini menuju kepada kondisi populasi menua dengan presentasi lansia 9,7%, sedangkan negara-negara maju sudah melebihi 10%, bahkan Jepang sudah melebihi 30%. Jumlah orang demensia
cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kasus penyakit tidak menular. Indonesia termasuk salah satu negara anggota Group of 20 yang mengalami penuaan yang sangat cepat dan prevalensi demensia akan meningkat dengan sangat cepat seiring pertumbuhnya ekonomi apabila masalah ini tidak disikapi dengan baik dan dipengaruhi perekonomian Indonesia maupun negara lain yang mengalaminya. Transisi demografi. Transisi demografi adalah model yang menggambarkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi atau tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi ke tingkat pertumbuhan yang stabil rendah, tingkat fertilitas dan morbilitas rendah yang terjadi dari waktu ke waktu. Model transisi demografi dikemukakan tahun 1929 oleh ahli demografi Amerika Serikat. Tahapan pertama terjadi pada masyarakat praindustri di negara-negara Eropa Barat pada abad ke-18. Angka kelahiran yang tinggi karena belum dikenal keluarga berencana dan kontrasepsi. Yang ketiga, kematian yang tinggi dengan fluktuasi cepat karena peristiwa alam seperti bencana alam, kekeringan, dan penyakit. Tahap kedua, terjadi revolusi industri di Eropa Utara dan Barat pada abad ke-19. Terjadi ledakan penduduk, struktur umur didominasikan oleh populasi muda. Kualitas hidup masyarakat, mortalitas menurun pesat karena perbaikan suplai pangan dan sanitasi Kesmas. Tahap ketiga, angka kelahiran turun, kontrasepsi berkembang, pertumbuhan penduduk mulai seimbang. Banyak terjadi perubahan sosial, angka kematian turun lebih lambat, urbanisasi peningkatan mengubah nilai-nilai tradisional tentang fertilitas dan nilai anak dalam masyarakat pedesaan. Meningkatnya pendidikan atau pekerjaan perempuan, menurunkan nilai-nilai tradisional status perempuan sebagai ibu dan memiliki anak menjadi penting. Perempuan pekerja memiliki sedikit waktu untuk membesarkan anak. Tahap keempat, yang pertama, status kesehatan populasi membaik. Yang kedua, status sosial perempuan meningkat. Yang ketiga, implementasi program keluarga berencana. Yang keempat, terjadinya penundaan usia perkawinan. Yang kelima, angka kematian rendah karena pelayanan kesehatan lebih baik dan suplai pangan yang andal. Tahap kelima, angka kematian rendah, angka kelahiran lebih rendah lagi, sehingga terdapat pertumbuhan alami yang negatif. Yang kedua, implementasi program KB terus berlanjut. Penurunan populasi ancaman bagi industri di negara-negara maju. Kelompok besar populasi yang lahir pada tahap kedua mengalami penuaan, sehingga kondisi itu menciptakan beban ekonomi bagi populasi kerja dan besarnya makin menurun. Transisi epidemiologi adalah proses perubahan bentuk dari pola mortalitas tinggi pada kelompok umur bayi dan anak, serta episode kelaparan dan epidemik atau wabah penyakit infeksi yang dialami semua kelompok umur, menjadi pola mortalitas dan penyakit degeneratif dan yang disebabkan oleh merokok. Misalnya, penyakit yang disebabkan oleh merokok banyak dialami usia lanjut. Di negara-negara industri, transisi epidemiologi terjadi sebelum abad ke-20. Teori transisi epidemiologi pertama kali dikeluarkan oleh seorang pakar demografi, Abdul Omran, pada tahun 1971, di mana saat itu mengalami perkembangan kesehatan di industri sejak abad ke-18. Sekian dan terima kasih.